Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Fala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini kita semua dapat menjalankan ibadah yang ketika kita lakukan akan mendapatkan nilai tambah atau sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kita tidak menjalankan juga tidak masalah, tidak menjadi dosa dalam hidup kita, yakni adalah sahur, di mana kita itu mampu menjalankan sahur. Jadi di dalam sahur itu tidak hanya sekedar makan pada lewat tengah malam atau agar kita kenyang atau apa, tapi juga terdapat beberapa fadilah-fadilah atau nilai tambah. Yang pertama adalah fadilah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hikmah sahur yang selanjutnya yakni adalah sejalan dengan apa yang didahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Gimana kita itu semangat untuk menjalankan sahur. Sahurlah kalian, tasaharu fa inna bisahuri barokatan. Sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah, yang mana barokah itu adalah ziyadatul khair. Ketika kita menjalankan satu kegiatan yang berpotensi mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan mudah datang. Ibadah-ibadah yang lain dilakukan akan semakin mudah. Makanya bagi panjenengan-panjenengan semua yang mampu melakukan sahur ini istimewa. Dan selain itu salah satu hikmahnya lagi apa? Ista'inu bitu'amis sahari ala siyamin nahar. Bantulah puasa kalian dengan makan sahur agar kuat menjalankan puasa. Ayo bantulah daripada nanti ketika siang itu kamu berpuasa tapi agak siang atau menjelang sore malah kamu menjadi majelis sambat. Nah, sahur saja daripada nanti di kantor, di pekerjaan majelis sambat, mungkin nanti mengejas seseorang, wah saya itu karena nggak sahur saya gini, emang kamu bisa ngasih uang dan sebagainya, saya harus kerja dan seperti ini. Sahur saja, jadi bisa mendatangkan barokah, kemudian juga bisa menguatkan puasa kita. Dan yang luar biasa yakni adalah membedakan umat Islam dengan ahli kitab, sejalan dengan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faslu ma baina siyamana wa siyami ahli kitab adalah akhlatus sahar, yakni sahur. Semoga panjenengan semua bisa menjalankan ibadah sahur dengan nikmat apapun menu panjenengan. Selamat sahur dan mendapatkan hikmah dan barokahnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa JTV yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan suci yang penuh dengan rahmatnya Allah, yang penuh dengan maghfirahnya Allah ini. Alhamdulillah, di mana perkembangan panjenengan pada hari-hari ini, apakah masih menjadi seseorang yang hanya siangnya puasa dan malamnya hanya begadang sambil menunggu datangnya bulan Idul Fitri, datangnya bulan Syawal? Apakah masih seperti itu atau sudah melakukan ibadah-ibadah yang gimana panjenengan dapat mendapatkan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi saya pernah membaca dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan suci Ramadan, maka seluruh dosa-dosanya yang pernah ia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah ketika kita menghidupkan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Makanya sholat raweh itu adalah salah satu sarana agar kita itu mendapatkan nilai tambah. Jangan sampai kita, biasanya masyarakat sekitar kita atau bahkan saya sendiri itu biasanya semangatnya itu di awal karena masih menggebu-gebu, atau di akhir karena mungkin ada maleman dapat berkat.
dapat berkat. Makanya biasanya kurang konsisten. Maka dari itu, gimana panjenengan dapat mendapatkan ampunan dari Allah, itu hidupkan sholat raweh dengan istiqomah. Setelah itu, poin yang kedua, panjenengan semua akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah, sehingga nanti pada bulan Syawal mendapatkan Idul Fitri, kembali suci. Dan yang nomor tiga, akan menambahkan pahala dalam hidup panjenengan. Dan yang nomor empat, akan mendapatkan al-jama'atu rahmah, berkah dari bareng-bareng kita terawih, kita semangat, ayo terawih, kita maghriban di masjid, di musola, kemudian menunggu terawih, al-jama'atu rahmah, berkah kumpul-kumpul itu akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nomor lima, secara tidak langsung menjaga fisik panjenengan. Jenengan habis makan banyak, habis buka itu lah, kemudian kok terawih, insya Allah akan membakar lemak panjenengan tanpa panjenengan sadari. Semoga pemirsa JTV sehat dan istiqomah menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Ubur-ubur ikan lele, pemirsa JTV ora sepelele. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati seluruh pemirsa JTV, alhamdulillah wa syukurillah, nikmat yang sangat luar biasa bagi panjenengan semua di dalam bulan suci Ramadan ini bisa menjalankan ibadah-ibadah, khususnya ibadah yang diwajibkan, yakni puasa pada bulan suci Ramadan. Yang mana ketika seseorang itu mampu melakukan puasa, di dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa, yang mana salah satunya dikatakan dalam beberapa kitab adalah ketika seseorang itu mampu berpuasa, puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Mungkin di dalam masa lalu panjenengan, hidup panjenengan ini terlalu buruk, atau rezekinya atau apanya terlalu buruk. Siapa tahu ketika panjenengan dengan ikhlas menjalankan puasa pada bulan suci ini, pada tahun ini, raf'ud darajat akan muncul di dalam diri panjenengan. Dan salah satu fadilahnya lagi adalah wa takfirul khotiat. Dengan berpuasa, keburukan-keburukan kita itu akan terhapus. Mungkin di masa lalu kita itu pernah melakukan apa-apa, wa takfirul khotiat, insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wa kasrul syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Ketika mungkin saya itu dulu biasanya kalau tidak minum tidak bisa, kalau tidak maksiat tidak bisa, berpuasalah. Wa kasrul syahwat, insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Wa taksirus sodaqot, dan ketika kita itu memiliki kebiasaan pelit, ketika kita mampu mengupayakan puasa, insya Allah untuk membangun diri kita agar menjadi orang yang sakhok, orang yang loman pasti orang Jawa Timur ya tahu loman ya. Nah ini bisa, sangatlah bisa. Dan wa taufiru ta'ah, dan dapat menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, monggo teman-teman pemirsa JTV, bagi panjenengan semua yang ingin raf'ud darajat wa takfirul khotiat, ingin dilebur keburukan-keburukannya, wa kasrul syahwat, ingin dilemahkan syahwat-syahwatnya, mungkin dulu temperamen, emosional, mungkin suka apapun itu, silahkan berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa JTV yang kami hormati, dan semoga panjenengan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah wa syukurillah, kita memasuki pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah, bulan dilipat gandakannya amal soleh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal ummami qablaha, yang mana disampaikan bahwasanya pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan-keistimewaan lima keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Ada beberapa hadisnya Rasulullah yang menyampaikan seperti itu, yang mana keistimewaan-keistimewaan itu tidak ada pada umat-umat terdahulu atau umatnya nabi-nabi terdahulu. Yang pertama, salah satunya adalah khulufu famis shaim adyabu indallahi min rihil miski, yang mana bau mulutnya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan prioritas di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena derajatnya itu bukan derajatnya, adyabu indallahi min rihil miski, menurut Allah itu lebih wangi daripada minyak misik. Padahal kualitas minyak misik itu kelak di surganya Allah itu adalah minyak yang paling wangi, yang paling super. Tapi saking istimewanya orang yang berpuasa, bau mulutnya saja ini bisa mendapatkan sisi prioritas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya dari lima keistimewaan tersebut ada juga watastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Ketika kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, maka sampai kita berbuka, ini semua malaikatnya Allah ini diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada kita yang berpuasa. Maka dari itu, kita itu beruntung bisa menjalankan ibadah, salah satu nikmat yang paling luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat Islam, iman, kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemirsa JTV diberkahi oleh Allah, diberi keistiqomahan, diberi kekuatan, dan semoga ibadahnya diberi kelancaran, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.